Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin Pak Sparta, kami dari kelompok akan memaparkan terkait financial distress. Uh, untuk bab satu pendahuluan, financial distress ini merupakan suatu kondisi yang terjadi sebelum terjadinya likuidasi. Juga sering disebut likuidasi perusahaan atau insolvensi. Sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan keuangan, financial failure, dan kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan. Financial distress juga bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo. Dalam memprediksi terjadinya financial distress dalam sebuah perusahaan, ada beberapa metode cara yang dapat dilakukan. Di sini terdiri dari 3 metode ya Pak ya. Yang pertama itu penggunaan analisis rasio dari informasi keuangan yang disajikan di dalam keuangan perusahaan. Selanjutnya yang kedua, melakukan evaluasi corporate governance dari perusahaan. Dan yang terakhir, menyewa auditor independen untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk teori, yang pertama terkait financial distress. Financial distress ini sering juga disebut dengan kesulitan keuangan, di mana suatu perusahaan benar-benar mengalami krisis keuangan yang akan mengalami kebangkrutan. Financial distress juga merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Financial distress juga bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo. Uh, Suatu perusahaan yang mengalami kondisi financial distress dapat dilihat atau ditentukan oleh 9 faktor. Yang pertama itu, financial distress terjadi dalam suatu perusahaan jika terdapat perhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen. Dan yang kedua, menggunakan interest coverage ratio atau mendefinisikan kondisi financial distress. Yang ketiga, financial distress terjadi jika arus kas masuk lebih rendah dari arus kas keluar. Keempat, financial distress jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertentu di dalam laporan keuangannya. Kelima, financial distress terjadi pada perusahaan yang profitabilitasnya menurun. Dengan menurunnya profitabilitas perusahaan, maka untuk membayar pokok-pokok pinjaman dan bunga pada pinjaman akan menurun. Yang keenam, perusahaan dapat mengukur financial distress dengan cara adanya arus kas yang lebih kecil dari utang yang muncul saat ini. Ketujuh, financial distress juga terjadi pada suatu perusahaan yang mengalami laba bersih operasi, operation income negatif. Yang ke-8,
perusahaan yang melaporkan rugi selama 3 periode berturut-turut mengalami financial distress. Dan yang terakhir, yang 9, dari dividen saham preferred dan penurunan dalam dividen gas merupakan tanda dari financial distress. Kedua, terkait kebangkrutan. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan perusahaan. Biasanya kebangkrutan yang terjadi dalam suatu perusahaan itu ditandai dengan financial distress. Dengan kata lain, kebangkrutan dapat diartikan juga sebagai kegagalan suatu perusahaan dalam menjalankan operasi atau kegiatan-kegiatan usaha. Kegagalan keuangan di sini diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu pertama insolvensi teknik, di mana merupakan keadaan di mana perusahaan dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat kewajiban telah jatuh tempo. Dan yang kedua, insolvensi dalam pengertian kebangkrutan diartikan dalam ukur kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. Yang ketiga, penyebab financial distress di sini ada 3. Kenapa financial distress bisa terjadi pada semua perusahaan? Financial distress bisa terjadi pada semua perusahaan dan penyebab terjadinya financial distress juga bermacam-macam. Di sini ada 3 ya. Yang pertama neoclassical model, kedua financial model, dan yang ketiga corporate governance model. Neoclassical model sendiri merupakan financial distress dan kebangkrutan yang terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Kedua, financial model pencampuran aset benar tetapi struktur keuangannya salah dengan liquidity constraint. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, tapi dia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, corporate governance model. Di sini menurut model ini kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Selanjutnya, untuk manfaat melakukan prediksi financial distress. Prediksi financial distress ini sangat penting bagi berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian bagi berbagai pihak karena dengan kondisi perusahaan yang mengalami financial distress, maka berbagai pihak tersebut dapat mengambil keputusan atau bisa mengantisipasi masalah yang akan terjadi pada suatu perusahaan. Ada beberapa manfaatnya, yaitu pertama, dapat menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali bunga. Dapat membantu investor memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, prediksi financial distress juga penting pemerintah dalam melakukan antitrust regulation. Yang kelima, cara memprediksi financial distress. Di sini ada 7 cara untuk memprediksinya. Yang pertama, melakukan analisa rasio keuangan. Yang kedua, melakukan analisis arus kas. Dan yang ketiga, melakukan prediksi melalui corporate governance perusahaan. Yang keempat, melakukan prediksi melalui kondisi makroekonomi. Dan yang kelima, melakukan credit cycle index. Dan yang keenam, dan yang terakhir, melakukan prediksi melalui dampak dari financial distress di sini di mana kondisi financial distress merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Jika terjadi financial distress, maka investor dan kreditor akan cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi atau memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut.
biasanya stakeholder akan cenderung bereaksi negatif terhadap kondisi financial distress. Oleh karena itu, suatu manajemen perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah financial distress. Dan yang terakhir di sini ada solusi untuk perusahaan yang mengalami financial distress. Ini ada dua solusi yang dapat diberikan masalah kas negatif. Yang pertama, restrukturasi utang, di mana restrukturasi utang ini bisa melakukan restrukturasi utang dengan mencoba meminta perpanjangan waktu dari kreditor untuk melakukan pelunasan utang, sehingga kedepannya perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk melunasi utang tersebut. Dan yang kedua, yang terakhir, melakukan perubahan dalam manajemen. Jika memang diperlukan, perusahaan mungkin harus melakukan gantian manajemen dengan orang yang lebih berkompeten. Dengan begitu, suatu perusahaan, dengan begitu, mungkin saja kepercayaan stakeholder bisa kembali pada perusahaan. Hal ini menghindari larinya investor potensial perusahaan pada kondisi financial distress. Sekian yang saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Prisar. Untuk Mas Prisar, kami persilahkan.